Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jamaah sekalian rahimani Allahu iyyakum. Kita lanjutkan kajian kitab kumpulan 88 Mutiara Faidah edisi yang pertama. Kita masuk pembahasan yang berikutnya, silakan dibuka kitabnya halaman 71. Dan kita masih di dalam pembahasan perkataan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di abad ini. Poin yang ke-25 berjudul masalah kontemporer. Asy-Syaikh Al-Ustadz Dr. Syekh Profesor Dr. Sulaiman bin Salimillah Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, beliau berkata, kata beliau, an-nasu manusia fin nawazili, dalam masalah-masalah kekinian, dalam masalah-masalah kontemporer, wa ghairiha, dan dalam masalah yang selainnya, yahtajuna, mereka membutuhkan, ila fatawa, kepada fatwa-fatwa sahihatin, yang benar. Jadi manusia itu dalam an-nawazil, an-nawazil itu masalah kekinian yang membutuhkan istihad para ulama, yang mungkin dahulu belum pernah muncul masalah itu, yang sekarang dikenal dengan masalah kontemporer. Maka masalah-masalah seperti ini dan juga masalah-masalah yang lain yang terkait dengan kebaikan agama kita dan juga kebaikan dunia kita, itu manusia membutuhkan kepada fatwa-fatwa yang benar. La fatwa jari'atin, bukan fatwa-fatwa yang jari'ah. Jari'ah itu nekat atau lancang. Jadi fatwa yang nekat tidak boleh. Bonek itu tidak boleh dalam berfatwa. Dia tidak punya ilmu, kemudian dia berfatwa. Baru belajar 4 tahun, kemudian dia berani membuka fatwa. Butuh belajar bertahun-tahun. Seorang butuh belajar dengan para ulama bertahun-tahun. Maka dari itu, saya mengajak kepada para asatidzah di Ma'had al-Imam at-Tirmidzi dan juga para tulab, para santri, untuk kita terus belajar. Jangan berhenti di dalam menuntut ilmu. Antum setelah kenal sunnah berapa tahun belajarnya? Ini yang harus diperhatikan. Harus terus belajar. Dan banyak dari dai-dai memang dia sudah menjadi dai sebelum mengenal sunnah. Tapi setelah mengenal sunnah tidak belajar dahulu, langsung dia mengajarkan sunnah. Ini banyak kesalahannya nantinya. Harus belajar dulu. Dan butuh waktu yang lama untuk bisa kita memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Butuh waktu yang sangat lama. Anak sendiri mengenal sunnah tahun 2000. Saya belajar sampai akhir 2017 di Saudi Arabia. Perlu belajar kita, menuntut ilmu. Tidak cukup banyak, belajar setahun 2 tahun. Mencukupkan S1 tidak cukup itu. Ijazah terkadang tidak berguna. Ilmu itu dikaji dari ahlinya. Kita mengambil ilmu dari ahlul ilmi, dari al-ulama, dari para duat, ar-rabbaniyun, al-mukhlisun. Itulah yang harus kita datangi majelis-majelisnya. Kemudian beliau mengatakan, fama ahwajana, maka alangkah butuhnya kita, ila luzumi, untuk kita menetapi itu, ya berpegang teguh, dengan gharzil akabiri, keteguhannya ulama-ulama besar, al-akabir, para senior kalau kita ya, ulama-ulama besar. Jadi untuk kita luzum itu yang menetapi, tidak meninggalkan, konsis, untuk gharzil akabiri, dengan keteguhannya ulama-ulama yang besar, ulama-ulama yang senior. Waman syuhida, dan siapa saja orang alim yang dipersaksikan, bil fikhi, memiliki ilmu fikih. Jadi dia dipersaksikan oleh manusia tentang kefakihannya. Jadi dia menguasai ilmu-ilmu fikih, masalah hukum-hukum agama.
Kemudian beliau mengatakan, wa idza takallama fil ahkami, dan apabila berbicara tentang hukum-hukum agama, ghairu, selain ahli fanni, ahli bidang ini, ahli di bidangnya, sami'ta, maka engkau akan mendengar al-ajaiba, hal-hal yang ajaib. Sebenarnya masalah fikih itu kalau tahu ilmunya itu gampang. Fikih itu setidaknya fihi qaulani. Di dalam masalah itu mesti ada dua pendapat. Antum mengambil dua pendapat itu pasti benar, tapi antum membuat pendapat yang ketiga diketawakan oleh ahlul ilmi. Ulama pasti ketawa. Tidak ada pendapat yang ketiga. Begitu. Maksudnya pendapat yang ketiga ini yang tidak ada sandaran ulama salafnya. Oleh karena itu, sering kita mendengar atau membaca tulisan-tulisan ulama sekaliber Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, ikutilah ulama-ulama yang berpendapat dengan dasar pendapatnya ulama-ulama terdahulu dan tidak mendatangkan pendapat-pendapat yang baru. Kesesatan itu munculnya ketika kita mendatangkan pendapat-pendapat yang baru. Jelas ini? Nah, seperti misalnya seorang ketika bertakbiratul ihram, misalnya ya, ketika dia sejajar dengan apa? Telinganya, setentang dengan telinga pundaknya ini, semua ulama ada pendapatnya. Tapi ketika dia mengambil pendapat seperti ini, ada ini. Jadi telapak tangannya tidak dihadapkan ke kiblat, tapi saling berhadapan begini. Ini pendapat baru yang tidak ada sandaran dari kalangan para salaf. Maka ketahuilah apa yang tidak pernah diucapkan atau difatwakan oleh para salaf itu sesat. Itu sesat, pasti sesat. Dalam beragama. Maka kita hendaknya kembali kepada as-salafus saleh. Jelas ini para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian beliau mengatakan, fala ta'khud, maka janganlah kamu mengambil dinaka, agamamu, illa, kecuali min ahli ilmi, dari ahli ilmu, dari ulama, orang-orang yang berilmu, al-mu'azzimina, yang mereka selalu mengagungkan, memuliakan fin nususi, nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Jadi ahlul ilmi yang tidak mempermainkan nas, begitulah, yang betul-betul mengagungkan, memuliakan nas-nas. Wa iyyaka, dan berhati-hatilah kamu. Wa iyyaka, waspadalah kamu. Anta akhudha, dari kamu mengambil, min ahli tasahuli, dari orang-orang yang senantiasa bermudah-mudahan, orang yang suka bermudah-mudahan. Atau min ahlil awatifi, dari orang-orang yang mengikuti perasaan-perasaan. Atau min ghairi ahli ilmi, atau dari selain ahlul ilmi, dari selain ulama. Jadi jangan mengambil ilmu dari orang yang bermudah-mudahan, kemudian dari orang yang memperturutkan perasaannya. Jadi ilmunya berdasarkan apa? Perasaan. Dan dari selain ahli ilmu. Kemudian pelajaran apa yang bisa dipetik dari ucapan Syekh Profesor Dr. Sulaiman bin Salimillah Ar-Ruhaili tersebut, hafizahullah ta'ala? Faidah ucapan ulama. Yang pertama, ucapan itu mengandung kewajiban menyerahkan permasalahan-permasalahan kontemporer kepada ulama Rabbani yang kompeten, yang memiliki keilmuan dan keahlian di bidangnya. Yang kedua, termasuk kerusakan adalah menyerahkan permasalahan kontemporer kepada sembarangan orang, bukan kepada ahli ilmi. Ini termasuk apa? Kerusakan. Na'udzubillahi min dzalik. Taib.